Nah ini singlenya tuh. Refleksi yang rekaman hilang. zaman dulu kan banyak kurang-kurangnya. Oke. Kita gemes lah gitu kan. Udahlah kita rekam baru lagi aja lah. Apa Setelah 40 tahun dia bangun, dia nggak tahu dia di mana, dia lupa dia siapa. Dia tuh juga kayak di titik terendah dia gitu. Dia emang suka yang kayak gitu ya, universe yang kayak gitu-gitu. Iya, sci-fi gitu ya. Dune gitu-gitu kan, Marvel DC. Terus ya udah kebetulan karena kita mikir kan cuma kira-kira gimana kita menyampaikan secara visual tentang gambaran Jakarta di jam 2 siang. Gimana ya? siang lagi ngantuk-ngantuk kerja, kemacetan yang luar biasa, polusi, banyaknya ketimpangan ini sih, ketimpangan sosial. ekonomi sosial sih. Kita masih bareng No Talent di VOD Show bareng masih sama gua Abdul dan gua Hafiz. Kita juga masih live di TikTok VOD FM dan YouTube Oke Zone Woman. Nah, tadi kan kita sudah membahas single Awake. Dan ternyata ada single paling barunya lagi nih. Iya, tanggal 19 yang lalu ya. Betul. Iya. Judulnya Refleksi yang hilang. Wah, itu lagu berat. sebenarnya lagu yang lama, Lagu lagu lama. tahun Tahun 2009 kita 2009. Oke. Jadi kita 2009 sempat rilis EP. Oke. Nah ini singlenya tuh. Refleksi yang rekaman hilang. zaman dulu kan banyak kurang-kurangnya. Oke. Kita gemes lah gitu kan. Udahlah kita rekam baru lagi aja lah. Apa yang ditambahin teman-teman? Tambahin Dari lagu ini. apa nih lo? Lebih ke rapihin aja sih sama sound-sound, beberapa sound detail sound yang kita nggak masuk dulu kita coba tonjolin di situ, kita munculin di situ. Vokal Terus tuh banyak main di layer juga kan. iya, layering vokalnya lebih banyak. Yang tadinya cuma di situ pure vokalnya cuma gua dan Rezanya cuma bagian scream. Sekarang vokal gua sama Reza di situ ya kayak duet lah gitu situ. Ada harmonisasinya. Tapi tetap ada screamnya. Tetap. Tetap. Masih kuat-kuat emang scream ini. Masih aja sih. Surprisingly masih sih dia ya. Tapi kalau misalnya disuruh manggung scream, Kemarin tuh main ya. masih kuat. Aman ya. Ya 1-2 lagu masih oke lah. 1-2 oke lah. Tapi ada nggak sih tips-tips buat mau melakukan scream tuh sebelumnya harus ngapain dulu, atau H-1 nggak boleh makan gorengan tuh gimana kan masakan kita ya? Kayak dia lebih susah. Dia kayak lebih gampang scream kadang-kadang buat dia daripada nyanyi. Beberapa nada kayak lebih gampang. Mending gua scream daripada gua ambil yang high note segini gitu. Malah nggak bisa yang high note. Iya. Mungkin udah bakatnya nge-scream mungkin. Tapi untuk single yang paling terbaru ini diciptakan oleh teman-teman juga. Itu bareng-bareng kita, itu bareng-bareng komposisinya bareng-bareng sih. Dia kayak lumayan. Kalau lirik tuh si Aceh tuh saya paling puitis lah. Si Reza. Si Reza tuh gue nambahin tuh cari frase-frase imo gitu lah, taruh semuanya di sana. Frase imo. Itu lagu juga nggak sengaja kita buat. Kok Jadi bisa? tahun 2009 itu kita sempat dapat kayak menang lah seleksi, ada 5 band. Dibuatin tuh EP-nya, mini album. Jadi zaman kita dulu ada kita, ada mungkin kalau teman tahu ada Ark, ada siapa lagi tuh ya, Kacang Mede dan lain-lainnya lah. Terus kita disuruh rekam 5 lagu. Nah kita nggak pernah buat lagu Indonesia tuh, Inggris semua. Dipaksa tuh kayak, aduh, udah deadline, H-1 lagu Indonesia. Ya udah, cari lagu mana nih? Terus gue ada stok lagu yang core-nya bahasa Inggris, terus kita kerjain bareng-bareng. Terus si Reza nulis liriknya. Tweak lagi di bahasa Indonesia ya. Nggak nyampe sehari, jadi itu lagunya. Malah ternyata yang paling nempel Yang paling nempel itu. Malah yang dimakan sama pendengar. Tapi emang cerita tentang apa sih? Refleksi yang hilang itu. Jadi kalau cerita ya ini kan apa sih, kayak ya namanya Identity Crisis kali ya. Identity Crisis, terus Heartbreak segala macam diperlebay aja lah. Core-nya emo lah gitu ya. Sebenarnya sih. Sedih yang di Disedihin tapi yang dengan musik yang keras. Tapi kan kalau ngefans sama siapa sih? Kalian kalau influence bermusik dari musisi emo, atau mungkin justru dari musisi selain emo yang kalian suka, jadi inspirasi untuk bermusik? Kalau gue tuh justru ngeband tuh gara-gara popang, gue bling banget. Blink-182. Kalau gue malah justru pop banget malah. Vokalnya tuh, kalau gue pasti kalau dari yang gue dengerin setiap hari apa, ya mungkin nggak ada hubungannya sama emo. Mungkin gue lebih suka dengerin kayak Hydo Larkansel nyanyi. Gue lebih suka dengerin yang vokalnya yang tekniknya, yang menurut gue itu lebih
menginspirasi sih. Tapi ya emo juga terdengerin, maksudnya cuman kalau untuk sendiri, untuk pribadi dengerin ini kayaknya belajar vokal dari orang ini enak nih gitu kayaknya nggak dari mereka itu ya lumayan. Umur nggak bohong Pak ya. Nggak bisa ya, udah nggak bisa masuk musik keras ya berarti. Kalau Mas Giani? Gue lebih banyak ke yang jadul sih, 80s sih, kayak Genesis tuh, Phil Collins ya, kayak gitu-gitu sih. Iya. Personal ya, dengerin personal. Tapi Genesis ini agak ada keras-kerasnya dikit. Iya, ada kerasnya juga. Kalau gitu tadi kan ngomongin refleksi yang hilang, tapi penasaran sama Wake yang tadi dibilang dengan ada satu konten atau satu musik video yang ada ceritanya. Itu cerita tentang apa sih sebenarnya? Jadi cerita tentang post dystopian lah, settingnya tuh tahun 2100. 2100. Masih lama nih ya. Jadi ada karakter utamanya namanya Aluna. Cewek itu bukan Alun di agak lain ya. Bukan. Si Aluna itu dia bangun dari tidur di cryo chamber, dibekuin gitu lah. Setelah 40 tahun dia bangun, dia nggak tahu dia di mana, dia lupa dia siapa. Dia itu juga kayak di titik terendah dia, kayak bangun lahir lagi, dia nggak tahu gitu. Nah, terus akhirnya dia mencoba cari tahu, dia mencoba mencari ada kira-kira simbol-simbol apa sih yang dia kenal dari masa lalu dia gitu kan. Dia ketemu adiknya yang akhirnya udah menua karena dia nggak masuk si cryo chamber, dan dia ketemu seorang dari masa lalu dia gitu, yang ternyata udah jadi kayak penguasa di dunia baru itu. Gitu. Ini mah menarik banget. Makanya. Tapi inspirasinya dari mana sih tentang cerita ini? Sebenarnya yang nulis lore utama itu gitaris kita, Genta ya. Kita karena emang kita geek banget ya. Kita emang suka yang kayak gitu ya, universe yang kayak gitu-gitu. Sci-fi gitu ya. Dune gitu-gitu kan, Marvel, DC. Terus ya udah kebetulan karena kita mikir kan cuma kira-kira gimana kita menyampaikan secara visual. Kebetulan gue juga banyak berkecimpung di dunia AI. Nah, ini mungkin kayak plus minus lah, mungkin ada orang agak against lah. Cuma kita kayak lihat yang penting ini ceritanya orisinil, kita pakai AI untuk bikin si visual videonya inilah. Berarti gitu, full semua ini AI videonya. Full AI kecuali performance-nya. Ada performance-nya, tapi ada 2 video gitu. Itu berapa lama bikinnya? Berapa lama nilai? Pikirkan konsep musiknya, terus konsep musik video klipnya, dan harus di matchingin banget gitu, dan itu pusing dong, pasti dong. Masa di kosan nambah. Lumayan. Ada lah kita 6 bulanan total kali ya. Buat movie-nya ya. Iya. Sambil nunggu teknologi makin berkembang juga, terus makin canggih. Sama kita juga untung dibantu ada teman kita yang dia udah banyak nulis film-film masuk Netflix juga lah untuk script writing-nya. Jadi kita ya banyak dibantu lah pokoknya. Tapi kan akan berbeda kan dengan ya udah ditulisin semua alurnya kan, tapi ntar pas yang lagi dimasukin ke peran AI-nya kan juga beda kan. Itu gimana tuh? Itu mah sering banget ya. Udah biasa berarti. Udah makan sehari-hari ternyata. Sampai akhirnya menemukan visual yang kalian inginkan tuh cepat apa lama? So lah ya. Iya, kita tektokannya di grup gitu kan. Iya, misalkan detail-detail ya memang butuh banyak mata sih, kayak misalkan kan butuh konsistensi dari persen kan. AI kan teknologinya masih belum sempurna lah ya. Jadi dia masih ada yang mencong lah. Nyarinya 6 lah. Iya, dari jadi 6 ya kan. Ya, kita di situ butuh mata banyak ya. Alhamdulillah semuanya ngerasa punya proyek itu gitu. Jadi kita keterlibatan itu akhirnya mencari yang terbaik dari semuanya kan. Tapi referensi tokoh utamanya kalau boleh tahu tuh apa dan siapa gitu? Ada nggak? Gak ada spesifik sebenarnya. Gak ada. Kita nyoba kayak bikin aja model muka cewek Indonesia yang cakep, cuma bukan nggak ngebosenin gitu lah. Ya kita iterasi aja beberapa kali gitu kan. Akhirnya dapat nih gitu nih. Dari No Talent sendiri sudah sesuaikah ekspektasi kalian dari Januari 2025 nih sampai ke Desember ini? Sampai akhirnya mengeluarkan 2 single ya. Kita baru keluarin single tuh Oktober kan ya. Jadi di ujung 2025. Berarti prosesnya tuh di awal malahan. Prosesnya dari tahun lalu malah. Dari tahun lalu. Persiapan lama lah, om-om semua gitu soalnya nih. Om-om. Ngatur waktunya biar waktu. Waktu tetap.
Tapi alhamdulillah sih kita banyak respon positif ya. Oke. Mostly mungkin dari fans lama gitu kan, dari pendengar baru juga. Jadi intinya kita lagi banyak lah rencana-rencana seru insyaallah buat tahun depan nih. Tahun depan. Ada yang kos-kos gak bikin ini lagi dong, atau enggak cover lagu yang ini lagi dong? Banyak sih. Paling banyak lagunya apa yang selain refleksi yang hilang atau Jakarta 2 siang. Hah? Jakarta 2 siang. Jakarta 2 siang. Itu cerita tentang apa tuh? Itu tentang apa ya? Tentang gambaran Jakarta di jam 2 siang. Gimana ya? Kan siang lagi ngantuk-ngantuk ke kerja. Kemacetan yang luar biasa, polusi, banyaknya gelandangan, ini sih ekonomi sosial sih. Oke. Sebenarnya ada message itunya. Message-nya di situ ya. Mungkin karena Jakarta ini kan kota yang udah banyak banget orangnya. Benar. Jadi sudah banyak tipe-tipe orangnya, mungkin ada yang udah sukses kan naik mobil segala macam, tapi di luar masih ada yang susah makan rumah susah segala macam kayak gitu. Jadi ada pesan situ ya. Oke, Jakarta. Pesan sosial, ada pesan sosial habis. Wah, menarik itu. Benar. Ada kepikiran itu apa udah dibuat? Kita tunggu aja. Tunggu aja. Berarti. Fans kalian apa namanya? Apa? Fansnya namanya apa? Enggak ada. No talent. Sahabat no talent. Yes talent. Udah no berarti yes talent. Gampang ya. Enggak usah pusing. Tapi kalau misalnya mau dengerin Wax sama Refleksi yang Hilang yang versi 2025 tuh bisa kemana sih? Bisa ke Spotify, bisa ke Apple Music, YouTube Music, di YouTube juga ada di account kita. Itu musik videonya di YouTube. Oke. Berarti untuk 2026 yang terdekat berarti pengen bikin EP karya lagi pasti ya. Kita ada EP rilis sih. Oke. Kalau gigs terdekat mungkin di tahun baruan nanti mungkin sama Filisnos mau nonton No Talent, atau nanti dulu deh dulu ya, sabar ya. Kita mau bikin kayak dulu. Benar. Apakah bakal ada showcase kan nantinya? So far sih kalau di 2026 pasti ada lah. Oke. Ditunggu aja pokoknya. Ditunggu ya. Follow aja Listeners di Instagram kita No Talent Rocks. No Talent Rocks pakai S ya belakangnya ya. Ada TikToknya kah? TikTok ada juga. Oke. Joget-joget dong, tapi gitu kayak sudah. Akan. Giani. Akan yang ngomong beliau ya. Akan ya cuman Mas Giani doang ya. Ada janggal juga sih. Lagu emo ada scream sih ada janggal. Bener sih. Tapi nanti mungkin ada yang hipdutnya, ada remixnya kan. Remix ya. Kan aman gak sih dengan lagu kalian kalau misalnya dibikin remix? Iya, kita open ya. Open aja ya. Oke aja ya. Ya karena kan orang mungkin cara menikmati musik kan beda-beda sekarang. Yang penting pesannya tersampaikan ya. Betul. Walaupun dengan genrenya agak berbeda ya. Kita malah senang sih bisa lintas genre. Oke, bener. Kalau gitu terima kasih No Talent sudah mampir. Terima kasih sama-sama. Pokoknya ditunggu karya-karya No Talent selanjutnya. Entah itu remake lagu yang sudah lama kah atau lagu-lagu baru sekalian sih. Kita pasti bakal tungguin. Benar. Yang pasti kan fansnya juga akhirnya senang bisa reunian lagi kan. Benar. Masih jadi berasa muda lagi gitu. Benar. Walaupun ya umur sudah tahu lah. Sudah kolesterol. Tapi kalau No Talent sih tetap ngangguk. Jiwa mudanya akhirnya terbangkitkan kembali. Betul. Terima kasih untuk No Talent. Terima kasih. Setelah ini lagunya bakal kita putar. Ya, betul sekali. Nah, buat listeners juga terima kasih banyak yang udah nonton di TikTok kita di VOD FM. Benar. Juga di mana? Di Occasion Woman. Terima kasih banyak dan nanti kita akan kembali lagi di VOD bareng bersama musisi dan juga artis-artis lainnya. Benar. Oke, jadi gua Hafiz pamit. Gua Abdul pamit. Kita No Talent pamit. Thank you. Thank you, listeners. Bye.